tahu tentang pertemuan 5 hari di Semarang? Jika kalian belum tahu, mari simak videonya sampai akhir. Pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945, terjadi peristiwa pertempuran 5 hari antara pemuda Indonesia menghadapi tentara Jepang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, para pemuda bermaksud memindahkan 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring ke penjara Bulu. Sebelum sampai ke tempat tujuan, sebagian tawanan melarikan diri dan meminta perlindungan pada batalion Kido. Tindakan itu membangkitkan kemarahan para pemuda. Mereka mulai merebut dan menduduki kantor pemerintah yang masih dikuasai Jepang. Para pemuda Semarang kemudian berdiskusi di Rumah Sakit Purusara. Dalam diskusi tersebut, mereka berencana akan mencegat dan memeriksa mobil pasukan Jepang yang lewat di depan rumah sakit itu. Akan tetapi, tiba-tiba Jepang melemparkan serangan tidak terduga dan menahan para anggota polisi istimewa yang sedang menjaga sumber air minum warga Semarang, yaitu reservoir Siranda di Candi Lama. Bahkan kabarnya, pasukan Jepang meracuni sumber air tersebut. Guna mengusut lebih lanjut, Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Rumah Sakit Purusara diminta untuk memeriksa reservoir Siranda. Ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mobil Dr. Karyadi dicegat dan ia ditembak secara keji. Kematian Dr. Karyadi pun semakin menyulut kemarahan rakyat Semarang. Pasukan Jepang menyerbu kota Semarang dari markasnya di Jatingaleh. Peristiwa itu menandai mulainya pertempuran sengit yang dikenal dengan sebutan Pertempuran 5 Hari. Pada 15 Oktober 1945, pertempuran dimulai ketika para pemuda Indonesia di Semarang menyerang pasukan Jepang. Pemicu utamanya adalah ketika seorang dokter Indonesia, yaitu Dr. Karyadi, tewas ditembak oleh tentara Jepang saat sedang memeriksa kondisi air di reservoir Candi yang dicurigai diracuni oleh Jepang. Pada tanggal 16 sampai 19 Oktober 1945, pertempuran berlanjut dengan perlawanan sengit dari kedua belah pihak. Jepang menggunakan kekuatan militernya untuk menekan para pejuang Indonesia, tetapi semangat juang rakyat tidak surut. Pada tanggal 19 Oktober 1945, pertempuran berakhir setelah tentara sekutu yang dipimpin oleh Inggris tiba di Semarang dan mengintervensi konflik ini. Mereka berhasil menengahi gencatan senjata antara kedua belah pihak. Yang pertama, patriotisme dan kebangsaan. Perang 5 hari di Semarang menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat patriotisme ini terus diperingati dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui kegiatan upacara. Yang kedua, monumen dan sejarah. Perang ini meningkatkan warisan sejarah berupa monumen dan situs bersejarah yang kini menjadi tempat wisata dan edukasi. Salah satunya adalah Tugu Muda yang didirikan untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam pertempuran tersebut. Yang ketiga, peringatan dan upacara. Setiap tahun, peringatan Perang 5 Hari di Semarang dilakukan untuk menghormati para pejuang yang gugur. Ini menjadi salah satu cara untuk mengingat masyarakat tentang pentingnya mempertahankan kemerdekaan dan menghargai para jasa pahlawan. Yang keempat, pendidikan sejarah. Perang 5 Hari di Semarang menjadi bagian penting dari kurikulum sejarah di sekolah-sekolah di Indonesia. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang sejarah perjuangan bangsa dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 5. Identitas lokal. Bagi warga Semarang, peristiwa ini menjadi bagian dari identitas lokal yang kuat. Kebanggaan atas sejarah perjuangan ini mendorong rasa kebersamaan dan solidaritas di antara warga kota. 6. Pengembangan wisata sejarah. Pemerintah dan masyarakat setempat telah mengembangkan lokasi-lokasi bersejarah terkait Perang 5 Hari sebagai destinasi wisata edukatif. Ini membantu mempromosikan sejarah lokal sekaligus memberikan kontribusi ekonomi melalui pariwisata. Tokoh 5 Hari Semarang, Mayor Kido, Mr. Wongsonegor, Jenderal Nakamura, Dr. Karyadi, dan Dr. Gigi Sunarti. Itulah informasi singkat dari peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Terima kasih.